Ruang Publik Indonesia memiliki ritus tahunan di tiap September yang selalu dikaitkan dengan Soeharto dan PKI. Untuk itu, oleh sebagian masyarakat Islam yang buta huruf, buta politik, buta sejarah, Soeharto dianggap sebagai pahlawan. Saya punya saran. Di bulan September ini, bangsa Indonesia sebaiknya ingat juga peristiwa Tanjung Priok yang terjadi di tahun 1984. Pada September 1984, sejumlah ulama, kiai, tokoh masyarakat, jamaah, santri telah dibantai tanpa ampun. Di bulan September ini, 36 tahun yang lalu di Tanjung Priok, darah umat Islam menggenangi jalanan saat mereka berjuang menghadapi Iran. Awal mula perkara terjadi pada Sabtu 8 September 1984. Dua orang babinsa dari Koramil datang ke musola As-Sa'adah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka yang hendak mencopot pamflet masuk ke tempat ibadah tanpa melepas sepatu. Pamflet tersebut berisi protes umat muslim terkait azas tunggal Pancasila dan diskriminasi terhadap para siswa dan mahasiswa putri yang mengenakan jilbab. Dalam usahanya, dua babinsa menyiramkan air comberan pada pamflet dalam musola. Tentu saja warga marah dan tak terima. Namun mereka masih dapat ditenangkan. Peristiwa tersebut diakui oleh salah satu pelaku saat ia bersaksi di pengadilan. 2 hari setelah peristiwa penyiraman air comberan, terjadi pertengkaran antara sejumlah jamaah dengan dua babinsa. Mendengarnya, jamaah berdatangan menuju sumber keributan. Para pengurus Masjid Baitul Makmur menenangkan mereka. Namun sebagian massa tak bisa menahan diri. Sebuah sepeda motor milik tentara dibakar. Keadaan menjadi ricuh. Para aparat yang turut memediasi menangkap 4 orang yang diduga memprovokasi. Massa yang terus berdatangan pun semakin kesal. Esoknya, pada tanggal 11 September 1984, jamaah mendatangi Amir Biki untuk dimintai bantuannya. Tokoh masyarakat satu ini dianggap mampu memediasi jamaah dengan pihak Kodim dan Koramil. Amir Biki menyanggupi. Ia mendatangi Kodim dan menyampaikan tuntutan massa agar melepaskan 4 jamaah yang ditahan. Sayangnya, peristiwa yang melibatkan elit politik dan elit militer itu ternyata lebih besar dari pengaruh ketokohan Amir Biki. Di Polres dan Kodim Jakarta Utara, Amir Biki dipermainkan sedemikian rupa oleh para petugas. Amir Biki menyadarinya. Ia lalu menggagas sebuah pertemuan dengan para ulama dan tokoh masyarakat se-Jakarta Raya. Pertemuan yang lebih mirip tablik akbar itu berlangsung usai sholat maghrib di sebuah lapangan terbuka. Selama sekitar 3 jam, para ulama dan tokoh masyarakat bergantian mengisi mimbar. Mereka mengecam berbagai diskriminasi yang diterima umat Islam, sekaligus menuntut pembebasan 4 jamaah yang ditangkap. Mereka mengancam jika hingga pukul 11 malam mereka jamaahnya tidak dibebaskan, maka massa akan tumpah di jalanan. Sekira pukul setengah 11 malam, massa yang berjumlah tidak kurang dari 1.500 itu mulai bergerak. Mereka long march menuju Kodim Jakarta Utara dengan tertib dan damai sambil mengusung bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Namun sesaat sebelum sampai di Kodim, tepatnya di depan Mapolresta Jakarta Utara, massa dihadang regu militer bersenjata lengkap. Tidak hanya itu, kendaraan-kendaraan tempur pun telah dikerahkan. Peringatan aparat disambut dengan teriakan-teriakan takbir. Aksi dorong-mendorong tidak terhindarkan.
Lalu saat sebuah pistol meletup di udara, para serdadu menembakkan senjatanya ke arah kerumunan massa. Massa kocar-kacir, sebagian jatuh bergelimpangan. Teriak ketakutan dan erang kesakitan beradu keras dengan senapan-senapan mesin yang ditembakkan. Ribuan orang berlarian ke segala penjuru. Ada yang menuju Priok, ada yang ke arah Sampur, ada pula yang ke Kodim dan Polres. Namun aparat terus saja memberondong mereka tanpa jeda selama 10-15 menit. Seorang saksi mata bahkan mendengar umpatan dari salah satu seorang tentara yang kehabisan amunisi. Dari arah pelabuhan, 2 truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya memuntahkan peluru, 2 kendaraan berat itu juga menerjang mayat-mayat dan mereka yang tengah tiarap. Hingga letupan senapan dan deru mesin truk taur dengan gemertak suara tulang belulang yang remuk. Tentara yang sudah mengisi ulang pelurunya kemudian memburu massa di kegelapan malam sebab lampu dimatikan secara serentak. Setelah prosesi pembantaian selesai, para korban diangkut dengan truk. Mereka dikuburkan di satu lokasi di Desa Jeger, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Esoknya, Panglima ABRI LB Murdani memberikan laporan bahwa 18 orang telah tewas dan 53 lainnya luka-luka. Tentu saja itu dibantah oleh semua kalangan baik dari dalam maupun luar negeri. Lembaga-lembaga kemanusiaan asing menyebut ratusan orang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Sementara Abdul Qadir Jailani, salah satu ulama yang turut dalam aksi bersama Amir Biki, menulis, sekitar 400 muslim syahid, ratusan luka-luka, dan beberapa ulama ditangkap. Menurut catatan Muslim on Trial yang dikeluarkan oleh Tapol London pada tahun 1987, ratusan orang yang tidak bersalah mendapat luka-luka akibat tembakan. Namun bukannya dirawat pemerintah, mereka malah menjadi tahanan politik dengan status tersangka. Mereka dicap sebagai pelaku kerusuhan di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Soeharto tidak pernah menyesali peristiwa Tanjung Priok 1984. Dalam buku biografinya yang terbit 4 tahun setelah peristiwa tersebut, Soeharto berkata, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh. Tapi kenyataannya ia mengacu dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentu saja harus diambil tindakan.